Shalom, semangat sore. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Raymond Syahan, di dalam Buka Sabat bersama EHM. 5 menit ke depan ini kita akan mendapatkan berkat-berkat dari firman Tuhan. Sebagai satu ayat inti dari renungan singkat yang akan saya bawakan, tertulis dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima dan keenam. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Berbicara tentang keberhasilan, kita semua pasti tentunya ingin memperoleh keberhasilan. Dan kita semua tidak ingin mengalami yang namanya kegagalan. Tapi, siklus kehidupan yang namanya kegagalan itu harus dialami oleh semua orang. Bukan hanya saudara, tetapi saya juga harus pernah mengalami yang namanya kegagalan. Di sini, orang ketika mengalami kegagalan, dia merasa bahwa dia sudah kalah. Dia merasa bahwa dia tidak berhasil dan tidak mempunyai harapan untuk berhasil. Salah satu tokoh yang menghadapi kegagalan yang banyak tetapi dia tidak putus asa, yaitu Thomas Alva Edison. Ketika dia mau membuat sebuah penemuan baru, lampu pijar, 1000 kali dia menghadapi kegagalan, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Saudara telah mengalami 1000 kali kegagalan. Tapi apa jawab Thomas Alva Edison? Failure is a delayed success." Yang artinya adalah kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Berbicara tentang kegagalan di dalam Alkitab, kita bisa belajar dari pengalaman Petrus. Ketika Yesus di pantai Danau Genesaret, Yesus mengajak beberapa orang untuk menaiki perahu dan salah satunya adalah Petrus. Yesus ingin berdiri di perahu Petrus untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar pada zaman itu. Dan saat Simon sambil mendengarkan akan kekabaran dari Tuhan, setelah mereka selesai, Simon merasa putus asa karena dia gagal. Setelah semalam-malaman dia tidak mendapatkan seekor pun ikan. Bayangkan satu pergumulan yang luar biasa dari seorang nelayan. Seorang yang sudah berpengalaman di dalam menangkap ikan pun pernah mengalami kegagalan. Akhirnya apa? Putus asa yang dihadapi oleh Petrus. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Coba pergi ke tengah danau dan tebarkanlah jala di sana." Ketika Petrus percaya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru, ia lalu tebarkan jalannya, dan ketika saat itu ia tarik jalannya, ia mendapatkan begitu banyak ikan dari hasil tangkapan yang tidak biasanya. Hingga jala yang mereka tarik itu hampir ataupun mungkin mengalami koyak sebagian daripada jala mereka. Tapi puji Tuhan, Petrus merasakan bahwa ada satu kuasa yang luar biasa dari perkataan Tuhan yang menyuruh padanya untuk menebarkan jala. Sehingga pada saat itu Petrus tersungkur dan dia mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia meminta supaya Tuhan menjauh daripadanya. Tapi Tuhan memanggil dia untuk menjadi penjala. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari pengalaman Petrus ketika
ia menjadi seorang penjala ikan. Yaitu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup. Terkadang Tuhan izinkan kegagalan terjadi agar kita belajar bertanggung jawab dari kegagalan yang kita alami, agar kita dapat mengevaluasi apa kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat lebih baik ke depan. Apakah kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan ataukah tidak, sehingga terjadi kegagalan dalam kehidupan. Untuk itu, marilah kita belajar dari Petrus. Ketika Petrus mengalami kegagalan, ketika Petrus merasa putus asa, ia mendengarkan suara daripada Yesus sebagai sang. Ia mau mendengarkan perintah Yesus untuk menebarkan jala di tengah, sehingga banyak hasil-hasil ikan yang bisa mereka dapatkan. Sebagai seorang nelayan, mereka telah berhasil dalam menangkap ikan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa kecewa. Jangan pernah kita merasa kita sudah tidak punya potensi oleh karena kegagalan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya, dan lakukan yang terbaik untuk memuliakan. Sehingga keberhasilan boleh menjadi bahagian kita semua. Kita bersatu dalam. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami boleh peroleh pada sabat ini. Biarlah kami boleh belajar dari pengalaman Petrus. Walaupun dia seorang nelayan, memiliki banyak pengalaman untuk menangkap ikan, tetapi dia mempunyai satu masalah dalam kehidupannya, harus mengalami kegagalan. Tetapi walaupun kegagalan itu terjadi, dia tidak putus. Karena perkataan dari Kristus memberikan kepadanya kekuatan, memberikan kepadanya semangat, memberikan kepadanya keberhasilan, sehingga ia boleh memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Demikian juga dalam kehidupan kami ya Tuhan, ketika kegagalan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami dapat datang kepada Tuhan, mengevaluasi apa kekurangan kelemahan kami, sehingga Tuhan boleh mengubahkan hidup kami, dan kami boleh mendapatkan keberhasilan karena pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman ini, boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Dan biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing esok hari Sabat. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami tak bosan-bosan untuk mengundang bergabung bersama kami di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.